Bertemu lagi ya anak-anak dengan Ibu di pelajaran matematika hari ini. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah baik ya. Mau periksa yang tidak hadir. Yang tidak hadir siapa ya? Rido kemana Rido? Sakit. Hanya Rido yang tidak hadir hari ini? Oke. Semuanya hadir berarti ya selain Rido? Sampah di sekitarnya sudah dibersihkan? Oke. Siapkan bukunya, keluarkan buku matematika. Kalau masih ada buka pelajaran lain, silahkan disimpan dulu ya. Hari ini anak-anak kita akan melanjutkan materinya sangat berguna untuk kita. Ibu beri gambaran sedikit bahwa hari ini kita akan membahas tentang silsilah dalam keluarga. Itu contoh aplikasi dari materi yang akan kita bahas hari ini. Apapun yang jelas, kita berharap hari ini kita akan memperoleh ilmu yang terbaik, ilmu yang menjadi berkah dan bermanfaat. Itu ya harapan kita. Hari ini giliran yang pimpin doa siapa? Oh, Vanessa. Ya, silakan Vanessa pimpin doa. Cukup doa dalam hati ya. Alhamdulillah. Semoga dengan doa menjadi pelajaran kita menjadi bermanfaat hari ini. Nah, di sini judul materi kita hari ini adalah relasi dan fungsi. Ini judul materi yang akan kita pelajari hari ini. Sebelum kita bahas, kalian harus tahu untuk memahami materi ini, kita harus tahu dulu. Materi pengantarnya sudah diajarkan di kelas 7, yaitu materi himpunan. Pernah belajar ya di kelas 7 materi himpunan? Oke. Ada yang masih ingat tentang himpunan itu apa sih? Apa itu himpunan? Kelompok atau kumpulan. Coba tunjuk tangan boleh, Diva? Kelompok atau kumpulan. Ya, Diva masih ingat? Jadi himpunan itu adalah kelompok atau kumpulan, bahasa lain dari kata himpunan itu adalah kelompok atau kumpulan. Contoh himpunan apa? Ada yang masih ingat? Contoh himpunan apa? Contoh himpunan apa? Depra? Kata-kata. Contoh himpunan, ada yang bisa berikan ibu contoh himpunan? Rehan baik. Apa contoh himpunan Rehan? Ada yang bisa beri contoh? Apa contoh himpunan? Bagas? Himpunan apa misalnya? Himpunan kelas. Himpunan siswa. Himpunan penduduk. Boleh. Ada lagi? Himpunan apa? Himpunan angka. Oke, benar ya? Nah, jadi di sini setelah kita paham, kita ingat kembali himpunan itu adalah kumpulan. Ada yang masih ingat tidak? Bagaimana cara menyatakan himpunan? Ada berapa cara? 3. Oke, 3. Bagaimana yang pertama? Kata-kata. Cara menyatakan himpunan. Ada 3. apa saja 3 itu? Kata-kata. Kata-kata. Kemudian Kata-kata. mendaftar anggota, ya. Narasi. Kemudian satu lagi Membahas
pakai kurung purawal ya, bukan kurung biasa, kurung yang melengkung di bunga itu. Ya, terima kasih Vanessa, bagus. Di sini begini cara menuliskan himpunan dengan mendaftar anggota. Pakai huruf besar ya, huruf A misalkan, boleh huruf lain, boleh B, boleh C. Sama dengan buka kurung purawal, namanya kurung purawal. Vanessa, Talita, Bella, Alessia, siapa lagi, Bagas, Depra, Perli dan sebagainya. Jadi ketika orang melihat, oh ini anggotanya sepertinya 84 semua, seperti itu menggambarkan himpunan. Kalau ini dengan kata-kata himpunan siswa kelas 84. Kalau orang lain melihat daftar ini, Vanessa, Talita, Bella, Alessia, Verly, Eno, oh ini 84, seperti itu. Jadi dengan melihat ini orang akan tahu, oh ini himpunan siswa kelas 84, seperti itu. Oke, sekarang notasi ilmiah, ada yang bisa kasih contoh bagaimana menuliskan notasi ilmiah? Masih ingat tidak? Halo, masih ingat tidak cara menuliskan dengan notasi ilmiah? Ya boleh deh Pak. Oke, himpunan apa contohnya? Nah, benar ya begini. Tapi di sini ada X-nya satu lagi ya. Oke. Depra menuliskan seperti ini. Contohnya adalah himpunan bilangan bulan. Cara menuliskannya X di mana X lebih dari 0, X kurang dari 3. Berarti mencari bilangan bulat yang lebih dari 0, yang kurang dari 3. Kurang dari sama dengan 3. Bilangan bulat yang lebih dari 0 kurang dari sama dengan 3. Menuliskannya seperti ini. Seperti yang dicontohkan Depra. Berapa anggotanya? 1. Nah, lebih dari 0 berarti 1, 2. 3-nya termasuk tidak? 3-nya termasuk tidak? Termasuk, karena kurang dari sama dengan. Ada tanda kurang dari sama dengan, artinya 3-nya masuk. Kalau hanya kurang dari 3-nya tidak masuk, berarti cuma sampai 2. Kalau kurang dari sama dengan sampai 3. Jadi anggotanya adalah 1, 2, 3. Seperti itu. Itu untuk materi himpunan. Nah, setelah kita mengingat kembali, baru kita bisa memahami apa itu relasi. Oke. Jadi tujuan kita belajar hari ini adalah ketika kita nanti mempelajari ini, kita akan menggunakan yang namanya metode problem based learning. Jadi pembelajarannya berbasis masalah. Nanti Ibu akan sajikan masalah apa yang akan kita pecahkan di dalam sebuah video. Kemudian kalian akan berdiskusi, mencari solusinya. Nanti akan ada yang presentasi, perwakilan satu kelompok, yang lain menanggapi apakah hasilnya baik atau sama atau tidak, atau ada berbeda sedikit ya. Nanti akan ditanggapi. Nah, jadi kita hari ini yang pertama tujuannya kita akan dituliskan di sini. Yang pertama kita akan mengidentifikasi dulu. Mengidentifikasi relasi
kita akan menyatakan relasi dalam 3 representasi. Ya, jadi peserta didik kalian diharapkan nanti dapat menyatakan relasi dalam 3 representasi, dalam berbagai representasi juga. Kemudian kalian juga diharapkan dapat menentukan anggota dari himpunan dengan terhadap relasi yang bersesuaian. Nah, jadi nanti ada relasi, diminta relasinya, kalian akan menentukan anggotanya apa saja sehingga relasinya cocok. Seperti itu ya. Dapat ya gambarannya? Oke. Jangan lupa beri nama kelas. Untuk jawaban yang kurang tempat boleh ditambah kertas biasa ya. Tambahkan kertas ini. Kita akan pahami dulu nanti pengertian relasi. Relasi itu apa? Berdasarkan tadi kita sudah bahas tentang himpunan. Jadi nanti hari ini kita hanya akan sampai membahas itu 3 hal yang tadi. Identifikasi, jika ada himpunan nanti relasinya apa, kemudian bagaimana cara menyatakan relasi, kemudian kalau ada relasi diketahui anggotanya apa saja. Itu ya, paham ya? Oke, kemudian Ibu punya sebuah video kita tonton bersama. Nanti di luar pelajaran boleh dilihat-lihat sendiri ya. Ibu sudah masukkan di YouTube. Hari ini kita akan relasi bersama Bu Guru Lia. Tujuan pembelajaran kita hari ini melalui model pembelajaran problem based learning dari sisi kelompok serta didik dengan disiplin dan kerjasama diharapkan dapat identifikasi relasi suatu himpunan, menyatakan relasi suatu himpunan dalam 3 representasi, menerapkan pengetahuan tentang relasi untuk menentukan anggota himpunan dengan relasi yang bersesuaian. Nah, kenapa kamu mendengar istilah relasi? Untuk memahami relasi, mari kita simak video ini. Oke, dari video yang baru saja kita simak bersama, sudah dapat ya gambarannya apa yang akan kita pelajari hari ini? Dapat? Apa sih itu relasi? Apa relasi? Hubungan apa? Hubungan antara apa? Satu dengan yang lain. Apa yang satu dengan yang lain? Bendera dan mata uang contohnya. Jadi kata kunci dari relasi itu adalah hubungan. Hubungan dari suatu himpunan ke himpunan lain. Satu himpunan kita misalkan himpunan A, yang lain kita misalkan himpunan B. Hal yang menghubungkan kedua inilah yang disebut dengan relasi. Oke, di video tadi contohnya adalah bendera dan mata uang. Oke, jadi dari video tadi masalahnya apa? Apa masalah yang ditampilkan di video tadi? Ada himpunan apa tadi? Mari berpikir di bagian ini. Oke, masalahnya apa? Jika terdapat himpunan A dan himpunan B, sopir, masinis, pilot, dan nakoda. Himpunan B-nya adalah mobil, kereta api, pesawat terbang, kapal laut. Nah, nanti kita akan identifikasi ini relasinya apa ya antara himpunan A ke himpunan B. Oke, kemudian di sini sudah kita simak bersama. Nanti kita akan bahas. Kelompoknya, silakan duduk bersama kelompoknya.
Dibagi dua. Oke, lebih tepat kuadrat tadi ya. Kuadrat dari ya diperbaiki. Nah, anak-anak, tadi kita sudah kerjakan LKPD. Hari ini Ibu akan memberikan soal tes. Soalnya seperti yang kalian kerjakan di LKPD tadi. Kalau kalian paham, insya Allah bisa mengerjakannya. Ini kerjakan individu per orang. Ibu harapkan kerjakan dengan jujur ya. Ya, bagaimana sudah anak-anak? Sudah. Kalau sudah boleh dikumpul ya. Silakan kumpulkan di sini. Semuanya sudah kumpulkan. Kita akan simpulkan materi yang sudah kita pelajari hari ini. Apa kesimpulannya? Relasi itu apa? Kumpulan. Relasi itu apa? Oke, orang boleh bicara. Bagas, relasi itu apa? Himpunan. Himpunan atau himpunan hubungan? Hubungan, oke. Apalagi? Hubungan apa? Antara apa dengan apa? Oke, antara himpunan A dan B. Jadi relasi itu hubungan antara dua himpunan, ya. Himpunan A dan himpunan B. Nah, di sini kalau contoh relasi dalam kehidupan kita apa? Yang Ibu sebutkan di awal tadi apa contohnya? Antar kelas. Antar kelas. Apalagi kalau dalam keluarga kita? Saudara. Saudara dari. Apalagi? Ayah dari. Apalagi? Anak dari. Itu ya. Jadi contohnya dalam kehidupan kita bisa silsilah keluarga. Itu ya. Nah, kemudian dari yang sudah kita pelajari, Ibu ingin ada yang mengungkapkan bagian mana yang sudah dipahami dan bagian mana yang belum dipahami. Boleh, Agista? Bagian mana yang belum dipahami dari materi yang sudah kita pelajari tadi? Ya? Dan tentang apa? Nomor 3, oke, bagian meletakkan ini anggota ya, anggota dari himpunan yang relasinya diketahui. Yang lain? Embo, bagian mana yang belum paham? Ya? Sudah paham, oke, bagus. Rizky, bagian mana yang belum paham? Paham, oke. Vanessa, bagian mana yang belum paham? Yang sudah dipahami, yang belum dipahami? Ya. Bagian 3. Oke, bagian 3 yang anggota tadi ya, yang mengisi anggota dari himpunan apa saja sehingga relasinya sesuai. Oh, relasi 2 kali dari. Oke, Devran relasi 2 kali dari. Nanti setelah ini kita adakan bimbingan lebih lanjut untuk yang belum paham. Kemudian Ibu juga mengucapkan terima kasih karena kalian sudah bekerja sama dengan disiplin, sudah berdiskusi dengan baik, sudah mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Ibu hargai. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi. Jadi Ibu harap kalian baca di materi selanjutnya di buku paket kita materi tentang fungsi. Ya, karena judulnya tadi relasi dan fungsi. Nah, hari ini kita sudah bahas tentang relasi. Di pertemuan selanjutnya kita bahas tentang fungsi. Silakan dibaca apa saja itu fungsi, pengertiannya, cara menyatakannya, apa yang membedakan relasi dan fungsi. Itu ya, itu poin yang harus kalian dapatkan dari bacaan untuk pertemuan selanjutnya. Oke, sebelum kita akhiri pelajaran, giliran setelah Vanessa yang pimpin doa siapa? Depra. Silakan Depra.
Ya, dan sebelum pulang adalah ada menghibur. Selesai. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu saja pelajaran kita hari ini. Semoga berkah dan